koordinasi dengan Pak Gubernur Sumatera Utara. Beliau dalam 2 hari ini juga akan turun ke lokasi. Kita naikkan kemarin status kita siaga darurat, sekarang tanggap darurat. Saya, Bupati Mandailing Natal, menetapkan situasi Kabupaten Mandailing Natal menjadi tanggap darurat bencana. Untuk bayi, tidak anak mek, tidak orang tua apa. Seorang bayi dievakuasi menggunakan kontainer plastik saat banjir melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir yang merendam sejumlah area di Sumatera Utara mengakibatkan banyak warga harus mengungsi. Pelan-pelan aja, sabar aja, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Seorang bayi terpaksa dievakuasi kala banjir merendam rumahnya. Penyelamatan bayi itu dilakukan dalam sebuah box kontainer plastik oleh warga dari atas atap rumah yang kebanjiran. Banjir yang terjadi Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah terus meninggi hingga air mencapai atap rumah. Banjir di Tapanuli Tengah menjadi satu dari 11 kabupaten di Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan longsor. Bencana tanah longsor menyebabkan 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas tertimbun material longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 25 November di Desa Mardami, Kecamatan Sukawis. Sementara banjir bandang terjadi di hutan Nabolon, Tuka, Tapanuli Tengah. Warga yang tinggal dekat aliran sungai dan perbukitan diminta waspada. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara tercatat sebanyak 9 kecamatan terdampak banjir di wilayah Tapanuli Tengah. Pasca banjir dan longsor, personel TNI Polri dikerahkan untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Selatan menuju Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertimbun material longsor. 2 alat berat dikerahkan ke lokasi. Upaya pembersihan lumpur juga dilakukan secara manual. Tanah longsor menghambat arus lalu lintas sehingga pengendara diimbau untuk mencari jalur alternatif. Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, banjir merendam permukiman warga hingga 1,5 meter. Banjir dipicu meluapnya Sungai Batang Angpola dan Sungai Batang Gadis pasca hujan selama 3 hari terakhir. Sekitar 250 orang kini berada di lokasi pengungsian akibat banjir di Desa Muara Batang Angkola, Mandailing Natal. Tercatat 9 dari 23 kecamatan di Mandailing Natal, Sumatera Utara diterjang banjir dan juga terdampak tanah longsor. Kondisi ini membuat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan bencana. Atas kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, saya Bupati Mandailing Natal menetapkan situasi Kabupaten Mandailing Natal menjadi tanggap darurat bencana. Polda Sumut menyebut ada 59 titik lokasi tanah longsor dan 21 wilayah terendam banjir di Sumatera Utara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah, yakni banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Kondisi ini disebabkan siklon tropis Koto di perairan Laut Sulu dan bibit siklon 95B di beberapa daerah di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Hujan deras yang mengguyur kota Medan menyebabkan banjir di sejumlah kawasan di Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara, dan genangan air merendam jalan utama dan membuat aktivitas warga terganggu. Banjir merendam kawasan Jalan Bunga Cempaka, Pasar 3, Padang Bulan, Selayang 2 sejak Kamis pagi.
Genangan air menutup sebagian besar badan jalan dan menghambat arus lalu lintas. Sejumlah kendaraan yang mencoba melintas terpaksa berhenti karena mesin mati akibat tingginya air. Sebuah ambulans juga tampak berusaha melewati banjir, namun laju kendaraan terhambat arus air yang cukup kuat. Selain jalan utama, area persawahan di sekitar permukiman juga ikut terendam. Sejumlah warga memilih berjalan kaki untuk melewati banjir. Lalu bagaimana situasi di Kota Medan, Sumatera Utara dan sekitarnya? Sudah ada jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba. Emir, untuk saat ini bagaimana situasi terkini terkait dengan banjir yang melanda terutama di Kota Medan? Ya, Juno dan juga saudara, pada saat ini Kota Medan sebagian wilayahnya terendam banjir karena memang sejak 2 hari lalu hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur Kota Medan, dan sampai saat ini saja Juno dan juga saudara, hujan masih terus mengguyur dengan intensitas yang tinggi. Dan memang tadi beberapa lokasi saya cek di Kota Medan, seperti di Jalan Gatot Subroto Kota Medan yang merupakan jalan penghubung antara Kota Medan dengan Kota Binjai, terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Begitu juga di Kecamatan Medan Selayang, sebagian wilayahnya tergenang banjir. Dan pada saat ini Juno dan juga saudara, saya berada di Jalan Kapten, di daerah Helvetia Kota Medan. Ya, saat ini daerah yang berada di dekat dengan aliran Sungai Deli terendam banjir. Tadi saya tanyakan kepada warga di sini, banjir mulai menggenangi rumah warga pada pukul 5 pagi tadi. Dan sampai dengan saat ini, Juno dan juga saudara, banjir di daerah Helvetia ini memiliki ketinggian sekitar pinggang orang dewasa atau mungkin sekitar lebih dari 50 cm. Dan saya pantau tadi, Juno dan juga saudara, sebagian kendaraan masih ada yang memilih untuk menerobos banjir. Dan juga tadi sebagian lagi memilih untuk memutar balik kendaraannya. Dan sampai saat ini Juno dan juga saudara, saya melihat warga-warga yang tinggal di daerah tempat saya mengabarkan saat ini sudah pada mengungsi untuk mencari lokasi yang lebih aman. Dan hingga sampai saat ini Juno dan juga saudara, kita juga masih menunggu laporan daerah mana saja yang ada di Kota Medan atau di sekitar Kota Medan yang mulai ataupun sudah terendam banjir sejak pagi tadi, Juno. Ya, Emir, untuk saat ini tentu aktivitas warga terganggu. Lalu upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi banjir, terutama juga untuk memberikan bantuan bagi warga? Ya, Juno dan juga saudara, tadi saya juga sempat melihat mobil BPBD yang membawa semacam perahu karet, Juno dan juga saudara. Sementara untuk upaya-upaya lainnya tentu kita masih menunggu, karena untuk banjir ini sendiri baru saja menggenangi jalan-jalan yang ada di Kota Medan. Tadi informasi dari warga sekitar pukul 4 ataupun 5 pagi tadi, Juno. Baik, kita harapkan upaya terus dilakukan agar warga dapat diberikan bantuan ataupun dievakuasi. Untuk saat ini seperti apa situasi terutama curah hujan di sana menurut perakiraan cuaca, terutama informasi dari BMKG setempat? Ya, Juno dan juga saudara, memang sejak kemarin BMKG wilayah 1 Medan sudah menginformasikan adanya intensitas curah hujan tinggi sampai dengan awal Desember mendatang, sehingga warga diimbau untuk selalu waspada dengan banjir ataupun dengan daerah seperti di daerah pegunungan yang dikhawatirkan akan menimbulkan longsor akibat dengan intensitas curah hujan yang tinggi ini, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dari Kota Medan, Sumatera Utara. Usai jeda saudara, ratusan siswa SMPN 1 Blora, Jawa Tengah keracunan usai menyantap menu MBG. Mereka mengalami pusing, diare, hingga harus dirawat di rumah sakit.
KPK merespons pemberian rehabilitasi mantan dirut PT ASDP Ira Puspadewi oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK menyebut proses penyidikan, penyelidikan hingga penuntutan telah melalui uji hukum dan dinyatakan sah secara formil hingga material.